Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiiu la'allakum turhamun. Baiklah Bapak-bapak, ikhwan fillah rahimahullah. Kita lanjutkan kembali untuk malam hari ini di kajian kita Riyadhus Shalihin. Masih melanjutkan di bab yang ke-86, bab wafa'i bil ahdi wa ijazil wa'di, bab tentang menepati janji dan bolehnya berjanji. Jadi berjanji itu sebenarnya boleh, tetapi itu tadi harus ditepati. Sampai hadis yang 690 telah saya bacakannya. Sekarang hadis yang terakhir dari bab, langsung saya bacakan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Jabir qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku atau bersabda kepadaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini sedang berbicara, ngomong sama Jabir. Jabir di sini Jabir bin Abdillah. Sabda beliau kepada Jabir, lalu terjaa ma'lul bahraini atoituka hakada wa hakada wa hakada. Tapi kalaulah sungguh datang harta dari Bahrain, aku akan memberimu wahai Jabir hakada, begini, wa hakada, dan begini dan begini. Dalam keterangan itu beliau itu begini ya, ini. Jabir besok kalau harta dari Bahrain datang, ini. Dan Jabir tidak punya pemikiran kapan datangnya juga begitu, cuman mempercayai kalau ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan datang harta Bahrain. Falam yaji malul bahraini hatta kubidho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah datang atau belumlah datang, ya, tidaklah datang harta Bahrain tadi sampai kubidho. Kubidho itu digenggam, dasarnya digenggam, artinya wafat, artinya ruhnya Nabi itu digenggam oleh Allah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi wafat. Jadi sampai Nabi wafat ini ternyata apa yang dijanjikan kepada Jabir ini tidak ada, dan Jabir pun tidak mengerti. Nabi bohong, tidak, tetap mempercayai, gitu ya, tetap mempercayai. Nabi janji mau dikasih, sampai ternyata harta Bahrain sampai beliau wafat tidak ada. Jabir tetap mengimani apa yang disabdakan beliau lewat janji. Falamma ja'a amalul bahraini amara Abu Bakr radhiyallahu anhu panada. Maka tatkala harta Bahrain tadi datang, si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu panada, maka Abu Bakar As-Siddiq itu menyeru. Nah, ternyata di Khalifah Abu Bakar setelah beliau, setelah beliau. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW
wafat itu kan kemudian para sahabat membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sebagai pengganti pemimpin muslimin, bukan pengganti Nabi, tapi mengganti untuk pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan Bapak ya, Rasulullah itu wafat di hari Senin, ya hari Senin, kemudian penguburan di hari Rabu. Jadi yang dimaksud beberapa hari. Ya maksudnya hari Senin itu ya Senin sore, karena Senin sore itu kemudian dikuburkan sore setelah maghrib, sudah atau maghrib itu sudah masuk hari Rabu. Jadi tinggalnya itu berapa jam saja. Tidak tutup kemungkinan karena kesibukan ini. Sehingga Imam Ali radhiyallahu anhu mengurusi jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat lain ini bermusyawarah mengangkat satu pemimpin. Jadi bisa kita bayangkan kalau semuanya musyawarah mengangkat satu pemimpin, maka Rasulullah SAW ini jasadnya tidak ada yang ngurusi atau mengurusi jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini diperlukan satu kepemimpinan itu begitu sudah ada harus ada penggantinya. Juga dikatakan kok apa namanya Ali bin Abi Thalib ini ditinggalkan dalam musyawarah, itu tidak, ya, tidak seperti itu. Nah, setelah Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian harta bangunan itu baru datang. Apa yang disabdakan Nabi itu baru kenyataan saat itu. Nah, setelah itu yang menyeru, ya, menyeru. Seruan Abu Bakar, maka lalu inda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iddatun audainun falayatina. Kata Abu Bakar, maka barang siapa yang padanya itu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada janji atau ada hutang, maka supaya datang kepada Abu Bakar selaku pimpinan pada saat itu. Dari siapa saja yang pernah diberi janji oleh Rasulullah atau Rasulullah pernah hutang kepada seseorang, maka supaya janji orang diberi janji tadi itu yang dihutangi Nabi datang kepada saya, kata si Abu Bakar. Fa'ata itu, maka aku mendatanginya. Aku si Jabir mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qultu lahu, dan aku si Jabir berkata lahu kepada Abu Bakar, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li bersabda kepadaku kada dua kada, begini dan begini. Fahasali, maka fahasali khasiyatan. Fahasali itu ya mengambil dengan tangan, dan telapak tangan. Jadi satu lagi atau nyabu. Fahasali ini begini, mengambil adalah begini. Fahasali, maka si Abu Bakar tadi menyidupkan saya, untuk saya khasiatan satu ciduan atau satu cabuan dua tangan tadi. Faidahia khamsumi'atin, maka ketika itu dia cabuan tadi 500 dinar. Jadi dicawuke sudah. Tadi kan hakada tiga kali, jadi cawuke itu. Nah, satu cawukan itu oleh cawukannya si Abu Bakar ini, satu cawukan dihitung oleh Jabir bin Abdullah ini, ternyata hitungan 500 dinar. Jadi 500 kepungan mata uang emas. Fakolahli, maka berkata kepada Abu Bakar, khud mithlahaya, ya, khud ambillah
mislaiha, semisalnya. Jadi kalau kamu menghitung cawaan saya tadi 500 dinar, kamu ngambil semisal itu tadi sampai 2 kali. Ambil 50 dinar, 50 dinar, 50 dinar. Jadi si Abu Bakar itu menyambungkan 1 kali, terus dihitung oleh Jabir Abdillah ternyata 500, oleh Abu Bakar disuruh ngambil 500 lagi. Jadi 3 kali berarti ya 1.500 dinar. Nah dulu logonya seperti itu. Jadi mau beli orang itu bukan ukuran 1 dinar, 2 dinar, tapi ukuran campuran. Kenapa Rasul tidak diukur dengan cawuannya Rasulullah? Kan Rasul juga ada gini. Karena Rasulullah sudah tidak ada dan penggantinya si Abu Bakar, maka cawuannya si Abu Bakar. Inilah yang dipakai dalil orang-orang pemerintahnya hutang di nanggung ya pemerintahan kiri. Benar. Ini hutang diongko. Masalahnya kan begitu. Kita melihat posisi Jabir bin Abdillah pada saat itu pula keadaannya itu sudah orang soleh, orang baik, tetapi memprihatinkan soal bab perekonomian. Maka sampai Nabi memberikan semangat. Dan sabar saja kamu, Jabir bin Abdillah, menjalankan hidup ini dengan keadaan seperti ini. Pokoknya besok harta korban datang, jangan khawatir. Ini artinya Nabi karena nanti harta datang itu sudah tanggung-tanggung, artinya harta itu sudah dibagikan karena dibutuhkan, dibagikan tidak ditimbul. Nah, yang berhubungan dengan baginya adalah bisa jadi orang lain itu berjanji kepada seseorang, kemudian dia tidak mampu, boleh diwakilkan orang lain. Atau pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada mayat, dikabari ada hutang, maka beliau tidak mau silakan. Kalian sholatkan, tapi saya tidak. Tapi begitu ada sahabat, hutangnya saya tanggung, tapi saya yang bayar. Baru beliau mensolatkan. Artinya hutang itu ditanggung orang lain boleh. Saya punya hutang, saya meninggal, kemudian ditanggung teman, boleh. Ditanggung tetangganya, boleh. Walaupun bukan ahli waris, boleh. Termasuk hutang puasa itu juga begitu. Hutang puasa, ahli waris kan boleh, punya kewajiban bayar. Seandainya temannya itu bayar, itu bayar 1 hari misalnya, boleh. Intinya terbayarkan, termasuk hutang ini, ditanggung oleh orang lain. Ini sebagaimana ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya janji belum ditepati karena syaratnya ada harta bakai belum datang. Ketika datang, karena janjinya kalau datang maka dia datang dan pemimpinnya juga dipegang oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar berkewajiban untuk melaksanakan programnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dikurangi janjinya. Jadi janji itu harus ditepati kalau manakala sudah ada janjikan. Kemudian selesai di bab yang ke-86. Kita masuk ke bab yang ke-87. Babul muhafadzati. Bab penjagaan atau menjaga ala atas maktadahu, apa-apa yang menjadi kebiasaannya minal khairi, dari kebaikan. Jadi kita berbuat satu kebaikan ini dijaga. Dijaga itu artinya
diistiqomahi kebaikan yang ada ini, baik sedekahnya, baik sholat jamaahnya, baik kajiannya atau menuntut ilmunya, atau hal-hal yang lain perlu dijaga kebiasaan yang baik di istiqomah. Ini bab ini akan membahas seperti itu. Kalau Allah Ta'ala berkata Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yughayyiru, tidaklah dia akan merubah ma apa-apa yang bikaumin pada kaum hatta yughayyiru, sehingga mereka kaum tadi mengubah ma bi anfusihim, apa-apa yang ada pada diri mereka. Ayat ini potongan. Jadi kalau dibaca ayat sebelumnya, insya Allah penafsirannya tidak salah. Kalau cuma diambil itu berarti kita harus mengubah keadaan kita sendiri. Apa bisa kita merubah keadaan sendiri? Kalau bisa, kita rubah tidak seperti ini. Dirubah kan jadi orang sugih, dirubah saja menjadi pejabat. Misalkan, kadang tidak seperti itu yang dimaksud. Maksudnya kan cerita sebenarnya tentang hadirnya orang malaikat, gitu ya. Setiap hari itu orang didatangi dua malaikat baik dan malaikat jelek. Terus selagi dia berbuat baik, ditulis kebaikan, berbuat baik kebaikan, sampai dia merubah. Kalau perbaikan ini dia merubah menjadi kejelekan, maka ditulis kejelekan. Dalam tafsir Al-Qur'an dijelaskan seperti itu. Kemudian dalam hal ini Allah itu memberikan satu kenikmatan yang baik-baik kepada manusia ini. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak menyuruhkan kepada yang jelek, baik-baik, karena setiap anak Adam itu lahir dalam keadaan fitrah baik, terjaga baik. Maka dalam hadis itu kalau dia menjadi majusi atau jadi yang lain, ya, jadi orang Yahudi itu kedua orang tuanya yang berubah. Jadi yang berubah bukan Allah sebetulnya, semuanya dia. Allah itu mana baik, kebaikan. Kenapa kejelekan diadakan? Supaya hal yang jelek ini juga dilakukan orang jelek, orang baik itu dilakukan oleh orang baik. Karena Allah menciptakan kebaikan dan kejelekan. Maka kita ini juga begitu. Orang menikah itu, kalau ditarik ke yang lain, orang menikah itu bukan kepada orang yang kita cintai, bukan, tapi sesuai azaninya. Orang zina judulnya yang zina, orang zina lanang judulnya orang zina itu zina lanang. Artinya baik ini akan berbandingan dengan kebaikan, dan kejelekan juga kejelekan. Begitu pula ayat ini seperti itu. Sebetulnya Allah Ta'ala itu kalau jadi itu kan inallaha yamalu hatta tamalu. Allah Ta'ala tidak bosan atau kebaikan, cara kebaikan sampai itu bosan meninggalkan kebaikan. Kalau sudah kamu rubah kebaikan ini menjadi kejelekan, ya kejelekan itu bukan dari Allah, ya. Kamu yang melakukan. Maksudnya begitu. Bisa dibaca yang punya tafsir. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wala takunu kallati taqabbad azlaha min ba'di quwwatin akasa. Wala takunu, dan janganlah kalian ini menjadi kalati seperti orang yang taqabbad, orang yang merusak azlaha, akan tenunannya, mimba dikuatin,
sesudah kuatnya angkasa menjadi kerusakan. Jadi kalau nakodot ini orang menenun, kanyang. Kalau dibuatan nakodot itu bukan hanya di tenunannya di uraikan, bukan gitu, tapi dirusak. Dari itu dirusak, diacak-acak itu. Nah, padahal tenunan itu sudah kuat dijadikan itu, maka di ayat yang angkasa itu jadi rusak. Bukan hanya jadi bahasa kita, jadi buyar itu ya, itu rusak. Jangan seperti itu. Maksudnya, kalau orang itu sudah berbuat baik, jangan kemudian diiringi dengan satu kejelekan sehingga menjadi rusak. Kan ada orang itu paginya berbuat baik, kemudian siangnya atau sorenya berbuat jelek, malamnya berbuat jelek, malamnya berbuat baik, kemudian siangnya berbuat jelek. Jadi begitu terus, kebaikan diiringi dengan kejelekan. Dan namanya kebaikan dan kejelekannya tidak akan bisa bercampur. Jadi digambarkan seperti ini, kayak seseorang yang walaupun diceritakan dengan kalimat tentang perempuan karena pakai bahasa manas ya, tapi ini semuanya. Seperti seorang perempuan yang menganyam, kemudian anyaman itu sudah kuat, kemudian dolari menjadi rusak ya, cerai. Jangan seperti itu. Amal kebaikan jangan dirusak dengan kebaikan kejelekan kita sendiri. Termasuk hibah, gitu kan? Memakan pahala kita seperti api memakan kayu kan, habis. Banyak dia melakukan kebaikan, tapi juga harus pintar kita menjaga kebaikan supaya tidak hilang kebaikan itu. Surat Al-Aqaf ayat yang ke-92. Oh, ini ada keterangan dulu. Dan al-ankasu dari angkasan lagi. Itu jamu niksin. Jamak dari kalimat niksin. Jadi kalau mufradnya itu niksin, maka jamak itu angkasan atau angkasu. Okay. Wa sedangkan dia itu adalah al-ghuslu. Ghuslu itu yang anyaman, ya, tenunan alam bumbu yang cerai-beraikan. Bukan hanya dilepaskan dari tenunannya, tapi dirusak. Itu angkasa itu. Qala ta'ala wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, wala takunu kalladzina utul kitab, dan janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang yang mereka itu diberi kitab min qablu, dari sebelumnya. Fakola, maka menjadi panjanglah alaihimu, atas mereka itu al-amatu, masa. Fakosat qulubuhum, maka menjadi keraslah hati-hati mereka. Panjang itu artinya lama. Jadi jangan kamu itu seperti orang-orang yang diberi kitab dari sebelum kalian, maksudnya dari sebelumnya, kemudian dengan masa yang panjang kitab ini dia diturunkan, kemudian waktu yang lama ini menjadikan hati kita itu keras. Termasuk Al-Quran itu sudah hampir 1500 tahun yang lalu ya, akhir turun ayat itu kan sudah masa lama itu sudah banyak orang yang pakosat bulu-bulu, hati mereka menjadi keras, banyak. Nabi Isa alaihissalam wafat, kemudian diangkatlah Nabi Muhammad, masa fatrah, masa tidak ada kenabian ini 600 tahun. Itu sudah masya Allah penyelewengannya, kitab mereka sudah dicampur tangan oleh mereka. Di kitab-kitab Injil mereka aja bercampur tangan, mana yang mereka suka dimasukkan dalam kitab itu, yang nggak mau ya dibuang begitu saja ya. Banyak hati mereka menjadi merasa tidak ada Rasul, tidak ada yang memberi peringatan. Jadi seperti itu. Okay. Ini surat Al-Fatihah yang ke-16. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala,
fama ra'auha haqqo, fama ra'auha haqqo riayatiha. Suara hadis juga fama maka tidaklah ra'auha pengembalaan ini ro'a apa ada ro'a hubungan ro'a berarti memeliharanya, maka tidaklah memeliharanya satu kebenaran riayatiha dengan pemeliharaannya, atau pemeliharaan satu yang hak itu harus sebenar-benarnya pemeliharaan diupaya ini diupaya satu kebaikan itu. Kalau enggak, kebiasaan kebaikan tidak dipelihara nanti akan hilang, akan hilang. Surat Al-Fatih ayat yang ke-27 bisa dilihat di Al-Quran. Lihat. Ini ayat-ayat yang berkenaan dengan bab yang dituliskan dalam penulisan kitab ini, ya. Menjaga atas kebaikan-kebaikan dari kebiasaan-kebiasaan dari kebaikan, dijaga. Hadis yang pertama dari bab ini atau hadis yang ke-692, wa an Abdillah bin Amr bin Asim radhiyallahu anhu qala berkata, ini si Abdullah anaknya Amr bin As, nggih. Abdullah kan banyak, Abdullah bin Umar termasuk ini. Ini bukan si Abdullah, si anak laki-lakinya Amr bin As. Qala berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya Abdullah bin Amr bin As tadi. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la taqulu, janganlah engkau itu menjadi misla fulanin, seperti si fulan, sebutan orang yang tidak disebut namanya, si fulan. Ojo kaya si kai, sebutan penting. Kenapa kok begitu? Karena yakumul laila, adalah dia itu bangun, berdiri dia bangun di waktu malam, fataroka qiyamal lail, tetapi maka dia meninggalkan yang lain sholat malam. Itu katakan ada ini. Ojo koyo wong kayu, tangi bengi ning ora sholat bengi. Bangunnya bisa, mungkin bisa. Kalau teman dari pertandingan tidak, tapi di jam 3 malam. Kemudian apalah gitu ya, pekerjaan yang ada di lembur bangun bisa ya. Tapi itu tadi, dia tidak melakukan ojo koyo kuwi dari Nabi. Jangan sampai kamu itu seperti dia, bangun waktu malam tapi dia tidak melakukan yang lain, tidak. Dan ini pernah disabdakan kepada Abdullah bin Umar. Bukan ini, Abdullah bin Umar ini pernah. Abdullah bin Umar orang tua, masya Allah ya, pemuda mulai dari remaja itu dilihat dari Rasulullah ini, masya Allah. Dia orang solid, pinter lah itu ya. Tapi itu tadi. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, nikmar rajulu Abdullah, laukana yusolli minal laili. Sebaik-baik seseorang itu ya Abdullah itu, maksudnya Abdullah bin Umar ini. Kalau andai saja dia itu mau sholat malam. Dan ini yang menyampaikan dia sendiri, si Abdullah bin Umar. Ini ketika menghadiskan atau mengajarkan kepada muridnya. Muridnya Abdullah bin Umar itu namanya Salim. Pak Salim lah dulu itu begini. Rasulullah pernah bersabda begini loh ya. Nikmat rajulu Abdullah laukana yusolli minal laili. Dan ternyata Abdullah ini dia mendapatkan ini dari bapaknya, dari Umar. Anakku, Rasul begini loh dulu.
nyindir dan itu. Kemudian itu dapat ilmu disampaikan kepada muridnya. Maka kata si muridnya si Abdullah ketika diberi ilmu itu, dilihat oleh Salim muridnya itu, seketika itu setelah Nabi mensabdakan hal seperti itu, maka si Abdullah itu tidak pernah tidur waktu malam kecuali sedikit tidurnya. Dia kan sebaik-baik seseorang kalau dia bangun malam. Nah, untuk melakukan sholat maksudnya sholat di waktu malam. Nampaknya Abdullah bin Umar pada saat itu belum masih banyak bolongnya, walaupun bukan kewajiban, tetapi sholat malam ini masya Allah keutamaannya luar biasa. Monggo bapak sekalian ya, diusahakan kalau terjadi satu badan tidak enak artinya kecapean ya diambil waktu awal aja sebelum tidur lah ini ya, sebelum tidur mungkin sholat 2 rakaat kemudian ditutup witir. Misalkan bisa bangun waktu malam ya sholat lagi asal tidak witir, karena ada witir satu malam 2 kali tidak ada. Dan itu kan jaminan masya Allah sampai Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia sampai Allah udah ngobrol lah bahasanya, siapa yang minta ampun boleh tak ampuni, siapa minta kepadaku tak kei. Kenapa Allah Ta'ala mengobrol seperti ini, kita tidak mau memborong, minta pada Allah Ta'ala. Dan habis itu hadisnya, hadis itu Kemaisan. Hadis awal. Jadi kita lanjutkan hadis bab yang ke-88. Bab istihbabi, bab disukainya tibil kalami, memanis-maniskan ucapan, watola kotil wajhi, dan mencerah-cerahkan wajah, indal liqai, ketika ketemu di sini ada ketemu kepada saudara muslimnya. Jadi disukainya dia itu memanis-maniskan wajah, membagus-baguskan, bukan wajah, ucapan ya, membagus-baguskan ucapan, kemudian berseri-serinya dibuat bagaimana supaya wajahnya itu ceria ketika ketemu seseorang, apalagi ketemu saudara sama muslim. Ini menjadi sunnah ya, menjadi kebaikan. Jadi ucapannya di kayak Rasulullah itu loh, ketika lagi santai dengan istrinya, terus kemudian datanglah Abu Hurairah bersama orang yang dikenal kurang baik akhlaknya, tidak baik. Wah, ini datang orang yang tidak baik ini. Ini sejelek-jelek Asyirah. Dari Asyirah itu memang saudara keluarga besar. Misalnya jenengan ke Wonogiri yang tadi ketemu. Jenengan yang pun di pulau dari Serono, dari baca Asyirah. Datang lagi sampai ke Jakarta misalnya. Jenengan tuh tiangmu di tiang Wonogiri, lah saya juga Wonogiri Asyirah. Atau ke Mekah misalnya. Jenengan orang di Indonesia, belum di Indonesia, dari Asyirah. Jadi Asyirah ini bisa melebar. Asyirah ini keluarga besar yang sampai begitu ini. Bukan hanya keluarga Pak Le, bukan itu, tapi keluarga Asyirah dari Rasulullah. Ketika dia itu datang kepada Rasulullah berbuka manis. Baik, sampai ada sana. Katanya sejelek-jelek Asyirah, kok seperti itu ya Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak menginginkan ketika kan ada Abu Hurairah. Nah, Rasulullah jekutur berarti jekutur dia Abu Hurairah. Muslim. Apalagi ini walaupun dia jelek itu seorang muslim. Jadi pada orang muslim itu kita tetap berbuat baik. Kekurangannya urusan dia. Kita tidak ada urusan kok kejelekan orang lain itu. Orang muslim ya sudah. Sholat sama kita, kemudian dia seorang
dikenal seorang muslim lah gitu ya, ya sudah, berarti itu adalah saudara kita. Kita wajib berbuat kebaikan pada mereka. Urusan dia itu jelek itu bukan urusan kita. Kenapa kita sibuk urusan orang lain? Bukan urusan kita. Kayak Ali bin Abi Thalib itu kan di masa-masa kan di ojo-ojoi si siapa itu Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika di zaman Abu Bakar kayaknya itu disuruh minta kudeta. Cuma kamu yang berhak untuk menjadi pimpinan. Ternyata malah si Ali bin Abi Thalib ini kan termasuk akhir-akhir dalam pembayaran Ali bin Abi Thalib ini. Baru sempat ketika ada omongan itu Ali bin Abi Thalib justru membayar Abu Bakar As-Siddiq tertutup ini. Ini pimpinannya ya. Pilihannya Rasulullah. Lah si Ali bin Abi Thalib gampang saja menilainya. Ketika Rasulullah masih hidup, ketika berhalangan, makanya berganti Abu Bakar As-Siddiq. Radhiyallahu anhu. Padahal ada sahabat-sahabat lain, ada Umar, ya ada Utsman, ada Ali, kenapa yang dipilih Abu Bakar? Bahkan risiko yang tinggi taruhannya nyawa ketika hijrah ke Madinah tidak mengajak Umar buat ganti wong kafir, enggak. Yang dia ajak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Inilah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya itu adalah mengajak seseorang lebih aman itu adalah orang-orang yang kedekatan dia kepada Allah. Dia berpikirnya bukan logika, bukan ilmiah, tapi rohaniah. Kalau secara logika ya Umar aman ya Umar, apa sukanya Umar lain, tapi tidak. Karena Abu Bakar itu keimanannya ditimbang dengan orang Madinah pun pada saat itu ini dan gitu. Nah, mungkin waktunya sudah habis gitu. Bapak sekalian, kita jaga jangan sampai mungkin ada kekurangan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai ada satu penghinaan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada bagian-bagian muslim ini khususnya begini, apalagi yang dipojokkan oleh orang-orang Syiah itu, dia Muawiyah itu bin Abi Sufyan itu, tetap Muawiyah itu seorang hadisnya dan tetap lemah. Dia veteran Badar. Kebaikan artinya semua sahabat itu kebaikan. Ada kekurangannya, kita lebih banyak berhati-hati, kita jangan sampai kebablasan seperti itu. Ini fahimul dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.